Kerajaan Mataram Islam menjadi salah satu kerajaan Islam yang ada di wilayah Pulau Jawa. Kerajaan ini berdiri pada abad 16, tepatnya pada tahun 1582, dengan pusat pemerintahan di wilayah Kota Gede yang sekarang dikenal sebagai Yogyakarta. Pada awalnya, Kerajaan Mataram adalah bagian dari daerah Kabupaten di bawah pemerintahan Kerajaan Pajang. Itu karena Ki Ageng Pemanahan berhasil menumpas kawanan perang Alia Panansang yang kemudian mendapatkan imbalan dari Sultan Adiwijaya, yaitu Hutan Mentau. Sepeninggal Ki Ageng Pemanahan, putranya yang bernama Sultan Wijaya memegang kendali atas kawasan Hutan Mentau. Pusat pemerintahannya berpindah dari Banguntapan ke Kota Gede. Dari Sultan Wijaya, ia melakukan pemberontakan dan berusaha menjadi raja yang menguasai seluruh Pulau Jawa. Pada akhirnya, hal tersebut menimbulkan peperangan dan mangkatnya Sultan Adiwijaya. Masa kejayaan Kesultanan Mataram sendiri terjadi pada masa pemerintahan Raden Mas Rangsa atau yang lebih dikenal dengan Sultan Agung. Ia adalah sultan keempat kerajaan dan memimpin pada tahun 1613 hingga 1645. Pada masa kejayaannya, Sultan Agung berhasil melakukan ekspansi ke sebagian wilayah Jawa dengan cara mendudukan raja-raja lainnya. Sebagian wilayah kekuasaannya meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian wilayah di Jawa Barat. Sultan Agung pun juga melakukan perlawanan kepada VOC dengan memboyong beberapa kerajaan untuk disatukan, meliputi Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Perlawanan kepada VOC sendiri bermula dari pendudukan Belanda di daerah ujung Jawa sepanjang Banten, serta berdirinya pemukiman Belanda di Batavia yang jadi wilayah di luar kendali Sultan Agung. Sultan Agung menyatakan Banten secara historis merupakan daerah bawahan Demak dan Cirebon. Namun, semenjak kedatangan Belanda, mereka berdaulat atas Banten. Pada tahun 1628, Sultan Agung pun melancarkan serangan pertamanya ke Batavia, dan bisa dikatakan serangan ini gagal. Kemudian di tahun berikutnya, Sultan Agung kembali melancarkan serangan ke Batavia. Dalam serangan ini, ada dua gelombang pasukan yang dikirim. Pada pasukan pertama, mereka dipimpin oleh Adipati Ukur, sementara Adipati Juminah memimpin pasukan kedua. Kegagalan serangan pertama akibat dimusnahkannya lumbung-lumbung beras di daerah Karawang dan Cirebon menyebabkan pasukan Mataram kurang perbekalan. Tambah dengan munculnya wabah penyakit malaria dan kolera, hasil kekuatan pasukan Mataram menjadi sangat lemah ketika mencapai Batavia. Pada serangan kedua, mereka berhasil membendung dan mengotori Sungai Ciliwung. Ini mengakibatkan timbulnya wabah penyakit kolera yang melanda Batavia. Bahkan, Gubernur Jenderal Belanda, yaitu J.P. Coin, menjadi korban dari wabah tersebut. Namun, meski begitu, pasukan Mataram tetap saja luluh lantak tak kuat menahan serangan pasukan Belanda. Bisa dikatakan, serangan ini gagal total. Pasca wafatnya Sultan Agung, tahta kesultanan diserahkan pada putranya, Susuhan Amangkutat I. Oleh Susuhan Amangkutat I, lokasi keraton dipindahkan ke Pleret dan gelar sultan diganti dengan Sunan. Berbeda dengan ayahnya, ia berteman dengan VOC. Kontroversi itu menyebabkan adanya pertentangan dan perpecahan pada tahun 1645 dan 1677. Yang momen ini juga dimanfaatkan VOC. Sepeninggalan Amangkurat I, pusat pemerintahan dipindahkan ke Kertasura oleh Amangkurat II. Belanda juga semakin menguasai Mataram, yang itu membuat rakyat semakin menderita. Kepemimpinan kesultanan terus berganti. Setelah itu, ada Amangkurat III, Pakubuwana I, Amangkurat IV, dan Pakubuwana II. Pakubuwana II menjadi pemimpin terakhir dari Mataram Islam. Itu ditandai dengan penandatangan penyerahan kedaulatan Mataram pada
VOC pada tanggal 11 Desember 1749. Meski secara de facto Mataram baru benar-benar ditaklukkan pada tahun 1830. Puncak perpecahan terjadi pada 13 Februari 1755 dengan perjanjian Giyanti dan dipecahnya Mataram menjadi dua, yaitu Kasunana Surakarta dan Yogyakarta. Namun, perpecahan tidak langsung usai hingga munculnya perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perpecahan ini baru selesai usai perang Diponegoro. Di seluruh daerah kekuasaan Surakarta dan Yogyakarta dirampas Belanda. Setelah itu, muncul perjanjian Klaten dan secara permanen Kesultanan Mataram diserahkan pada Belanda. Sebagai kerajaan, pastinya Kesultanan Mataram punya hubungan baik itu di dalam dan di luar negeri. Lebih spesifik ke dalam negeri, ada beberapa kerajaan yang punya hubungan dengan kesultanan ini, seperti Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten. 1. Hubungan dengan Kesultanan Cirebon. Sejak zaman penambahan Senopati, sudah dipelihara hubungan yang erat dalam suasana perdamaian antara Mataram dan Cirebon. Dan sebelum Senopati wafat, ia berpesan pada putranya, penambahan hanya Wakrawati, ayah Sultan Agung, agar tetap memelihara hubungan yang baik ini yang karena Cirebon sendiri dianggap sebagai keturunan orang suci atau Sunan. Seperti diketahui, Raja-Raja Cirebon adalah keturunan dari Sunan Gunung Jati, sehingga dapat dimengerti bahwa Mataram masih menghormati Cirebon sebagai kerajaan yang lebih tua. Kemudian pada zaman Sultan Agung menanggapi Raja Cirebon yang bergelar Panembahan Ratu, yang lebih tua sebagai guru. Ia juga menikahi seorang putri Cirebon yang disebut Ratu Kulon, Permaisuri, yang dikatakan semakin mempererat hubungan dua kerajaan tersebut. Pada 1636, Raja Cirebon Penambahan Ratu berkunjung ke Mataram rasa hormatnya pada Sultan Agung karena berhasil menguasai sebagian besar wilayah di Pulau Jawa, termasuk pada penyerangan Sultan Agung 8 tahun lalu, meski gagal. 2. Hubungan dengan Kesultanan Banten. Hubungan dengan Kesultanan Banten tak seindah hubungan dengan Kesultanan Cirebon. Mataram merasa tidak senang karena Banten tidak mau rendah diri di hadapan Mataram. Dan Sultan Banten serta putra mahkotanya justru membagi-bagikan senapan pada rakyatnya sebagai antisipasi jika Mataram benar-benar ingin menyerang mereka. Sunan mencurigai orang-orang Banten sekaligus khawatir akan serangan dari barat oleh Banten dan timur oleh Bali yang jadi musuh bebuyutan. Keadaan yang mengancam ini membuat Banten bersikap hati-hati dan mengantar utusan ke Mataram sekitar tahun 1648 sampai 1649. Tak hanya itu, utusan dari Mataram pun juga pergi ke Banten. Sunan berencana menyerang Banten, namun berdasarkan pengalaman Sultan Agung, para pemuda agama menasihati Sunan agar tidak menyerang. Sunan menghiraukan hal itu dan justru memperintahkan pembuatan meriam dan senapan, serta menguji coba meriam Jawa yang menggunakan peluru Belanda, yang hal ini menimbulkan kekacauan sesudah kejadian. Sejak saat ini hubungan dua kerajaan itu membaik, namun hubungan mereka tidak benar-benar lurus. Sombongnya orang Banten dan pelanggaran yang dilakukan mereka dengan membunuh rakyat Mataram di negaranya jadi alasan Sunan berperang dengan Banten. Jadilah pembersihan orang-orang Banten di pantai utara sampai Karawang. Lalu perintah pada penguasa pantai untuk berlayar ke sungai Kracoan untuk memastikan tak ada kapal Banten di sana. Untuk itu disediakan perahu-perahu di pelabuhan Juwana dan Jepara. Tetapi jadi terhambat karena campur tangan company yang mencegah peperangan tersebut. Dan sesuai perang, melangkahi perdamaian antara dua kerajaan itu serta dengan company pun dilakukan Sunan. Penguasa Mataram mendapat pengaruh besar dari Turki Utsmani. Hubungan antara keduanya pun diduga sudah semakin dalam. Raden Sutawijaya yang merupakan pendiri kerajaan Mataram menggunakan gelar Panembahan Senapati, padahal belum ada sebelumnya penguasa Nusantara yang menggandeng kepiawaiannya memimpin perang sebagai gelar.
Referensi gelar ini adalah Turki Utsmani yang pimpinannya bergelar Sultan Gazi. Kemasyhuran Sultan Sulaiman Al-Kanuni pada tahun 1520 sampai 1566 di Turki yang memperluas wilayah kekuasaannya hingga 3 benua juga tentu diketahui masyarakat Jawa. Panembahan Agung Hanyakrankusuma pada tahun 1613 sampai 1645 tercatat mengirim utusan ke pusat kuasa dunia Islam. Menurut satu kisah, utusan itu berhasil menghadap Raja 2 benua, Khan Agung 2 samudra, pelayan 2 tanah suci, Kaisar Romawi, Khalifah Allah, dan bayangannya di bumi. Sang Panglima Sultan Murad IV pada tahun terakhir pemerintahannya. Riwayat lain menyebut Murad IV diwakili Syarif Makkah Zaid Ibnu Muhsin Al-Hashimi menerima utusan tersebut di kota suci. Bagi Raja Mataram, lalu ditahbiskan gelar Sultan Abdullah Muhammad Maulana Jawi Mataram disertai tarbusi untuk mahkotanya, bendera Pataka, dan sebuah guci yang berisi air zam-zam. Utusan itu kembali ke Mataram dan kembali ke Kedaton Karta atau ibu kota Mataram di sebelah kota Yogyakarta sekarang pada tahun 1641. Yang pertama ada Meriam Segarawana dan Syuhbrata. Pemimpin Belanda bernama J.P. Sion memberikan 2 senjata militer besar dalam bentuk meriam. Alasan pemimpin Belanda memberikan meriam ini adalah karena Sultan Agung yang adalah pemimpin kerajaan Islam terbesar berjanji untuk tidak menyerang Belanda di Batavia. Yang kedua, Masjid Agung Surakarta. Masjid ini terletak di sebelah barat Istana Surakarta, di sebelah utara alun-alun. Dibangun pada tahun 1763 oleh Paku Buwono III dengan desain Jawa dan Belanda kuno. Bagian bangunannya terbuat dari kayu dan dinding kayu. Masjid Agung Surakarta digunakan untuk peninggalan Kerajaan Islam Mataram. Yang ketiga adalah Masjid Agung Gede Kauman. Masjid ini sangat terhubung erat dengan Kerajaan Yogyakarta. Bangunan yang dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I terletak di utara lapangan Yogyakarta di Desa Kauman di Kecamatan Gondolanan, Yogyakarta. Masjid Agung Gede Kauman memiliki aula utama tempat orang berdoa. Kamar muksurah hanya digunakan oleh raja yang ingin berdoa, dan di samping ada gong yang digunakan dalam acara-acara tertentu. Yang keempat, Masjid Patok Negara Sultoni Ploso Kuning. Asal usul nama Ploso Kuning adalah bahwa ada pohon plosok di sekitar masjid yang daunnya berwarna kuning hingga masjid itu diberi nama Ploso Kuning. Masjid yang dibangun oleh keponakan Kiai Mursodo dan Sri Sultan Hamengkubuwono I memiliki luas 228 meter persegi. Hotel ini terletak di belakang Masjid Agung Yogyakarta, lebih tepatnya Desa Minomartani, Ngaglik, Sleman. Yang kelima, Masjid Kota Gede. Masjid yang digunakan oleh Kerajaan Islam Mataram sendiri sebagai pusat penyebaran agama Islam dibangun pada 1640. Yang keenam, Pertapaan Kembang Lampir. Kembang Lampir adalah tempat di mana Ki Ageng bermeditasi dan merencanakan bagaimana memajukan Kerajaan Islam Mataram. Terletak di Desa Giri Sekar, Panggal, Gunung Kidul, dan rumah beberapa patung pendiri Kerajaan Islam Mataram, yaitu Panembahan Senapati, Ki Ageng Panahan, dan Ki Jero Martani.